Tikam Samurai 2, di Negeri Matahari Terbit. Episode 53. Engkaulah yang harus kubunuh Bungsu San. Tikam Samurai 2, di Negeri Matahari Terbit. Episode 53. Engkaulah yang harus kubunuh Bungsu San. Nampaknya engkau memiliki banyak musuh anak muda. Setiap orang di negeri ini menghendaki nayawamu, suara Zatoichi kembali bergema. Si bungsu menarik nafas panjang. Seperti sebuah keluhan yang dalam. Ya, setiap orang seperti menghendaki nyawanya. Termasuk Michiko. Apakah mereka akan datang lagi? Si bungsu bertanya perlahan. Barangkali. Tapi meskipun mereka tak datang kemari, mereka akan tetap menghadang jalanmu. Bila itu terjadi, maka aku akan membuktikan kata-kataku tadi. Ya, engkau harus. Sebab mereka memang menghendaki nyawamu. Barangkali engkau ingin tetap mengalah. Tapi sampai bila engkau mampu bertahan. Suatu saat, engkau akan sampai pada titik di mana engkau harus memilih antara membunuh atau dibunuh. Si bungsu termenung. Apa yang kau alami hari ini dan hari-hari mendatang, persis seperti yang kualami di zaman yang lalu Bungsu San. Engkau memiliki sesuatu yang tak dimiliki orang lain. Engkau mempunyai kelebihan, dan orang jadi iri. Orang berusaha menjatuhkanmu. Engkau seorang yang tangguh, dan orang jadi ingin menguji sampai di mana ketangguhanmu. Menjatuhkan dirimu merupakan kebanggaan bagi orang yang iri atau musuhmu. Sebab dengan bangga mereka bisa berkata, aku telah menjatuhkan dan menghancurkan jagoan itu. Maka jalan yang akan kau tempuh, akan selalu berkuah darah. Si bungsu termenung. Negeri ini memang jauh berbeda kini Bungsu San. Kini banyak mobil, banyak listrik dan modernisasi. Tapi satu hal yang tak berubah. Yaitu kekerasan watak penduduknya. Di zaman saya dahulu, saya harus menjaga leher saya untuk tidak ditebas orang. Padahal yang saya perbuat tak lebih dari sekedar membela orang yang teraniaya. Menolong orang yang tertindas dari kesewenang-wenangan penguasa dan orang kaya. Saya memang tak mengharapkan balasan. Tapi musuh saya jadi terlalu banyak. Orang-orang miskin pun ikut memburu dan menghendaki nyawa saya. Si bungsu jadi kaget. Iya. Mereka pun ikut memburu saya. Karena penguasa dan orang kaya yang pernah saya gagalkan niat jahatnya, membayar mereka untuk itu. Maka uang segera saja mengalahkan hati nurani manusia. Namun mustahil saya bisa mengalah terus-menerus. Ada kalanya saya terpaksa menurunkan tangan kejam. Beberapa orang, atau tepatnya sekian ratus orang, ya Tuhan saya tak ingat lagi berapa jumlah yang pasti, telah saya bunuh. Ya, itulah yang terpaksa saya lakukan. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk membuang samurai saya. Tapi itu berarti bunuh diri. Saya menghindar ke hutan. Dapat kau bayangkan Bungsu San? Kita harus menghindarkan diri ke rimba hanya untuk tidak membunuh manusia. Peradaban ternyata lebih tinggi di rimba raya daripada di kota yang dihuni manusia. Di sana, di belantara itu saya menemukan kedamaian. Tak ada dengki dan khianat. Tak ada penindasan. Dan sejak itulah saya dianggap lenyap dari bumi Jepang. Keadaan jadi sunyi. Hanya suitan angin dingin yang terdengar. Si bungsu terdiam, karena dalam ucapannya tadi dia menangkap nada yang luka di hati Zatoichi. Dia tak menyangka, bahwa seorang pahlawan rakyat Jepang, yang namanya menjadi legenda yang amat dicintai orang, ternyata memendam duka hidup yang alangkah pedihnya. Lalu, kenapa kini Ichi-san muncul ke kota? Ada suatu tugas yang harus saya lakukan. Kenapa hari itu justru muncul di kamar saya dan persis ketika nyawa saya terancam? Zatoichi tak menyahut. Dia menunduk. Saya sangat bersyukur dan berhutang budi pada Ichi-san. Kalau Ichi-san tak datang saat itu, saya pasti sudah mati.
Zatoichi menarik nafas panjang dan berat. Kehadiran saya itu, termasuk bahagian dari tugas saya, suaranya terdengar perlahan. Tentulah tugas besar. Dan saya akan sangat gembira kalau bisa membantu Ichi-san. Tak seorang pun yang dapat membantu saya, bungsu San. Tugas apa itu yang tak mungkin dibantu? Saya sendiri tak yakin, apakah saya bisa melaksanakannya, suara Zatoichi terdengar getir. Kalau boleh saya tahu, apakah tugas itu? Membunuh seseorang. Membunuh seseorang. Iya. Si bungsu menatap tak mengerti pada Zatoichi. Padahal baru sebentar ini pahlawan itu berkata, bahwa dia terpaksa harus lari menyembunyikan diri ke rimba untuk menghindar dari orang-orang bayaran yang diupah untuk membunuhnya. Tapi justru hanya beberapa detik setelah itu Zatoichi sendiri mengakui bahwa dia disuruh seseorang untuk membunuh seseorang. Atau tugasnya, disuruh untuk membunuh orang lain. Sesuatu yang menurut ceritanya sangat dia benci. Dan Zatoichi nampaknya mengerti apa yang tengah dipikirkan si bungsu. Saya tidak dibayar, bungsu San. Tak ada yang bisa membayar samurai saya. Samurai saya tak pernah berlumur darah orang-orang yang tak berdosa. Tapi, kenapa kali ini Ichi-san mau disuruh membunuh? Siapa yang menyuruh, dan siapa yang harus Ichi-san bunuh? Saya diminta membunuh seseorang. Dan saya tak mungkin menolak. Sebab jika saya menolak, maka saya akan dianggap tidak membalas budi. Saya tak mau dianggap tak berbudi. Karena saya menjunjung budi pekerti. Saya tak mengerti apa yang Ichi-san maksudkan. Ya, saya sendiri juga sulit memikirkannya, bungsu San. Hampir 20 tahun yang lalu, saya dalam perjalanan melarikan diri dari kejaran penjahat-penjahat di daerah Tanjung Noto. Saya menyangka nyawa saya takkan tertolong lagi. Saya dalam keadaan sekarat karena luka yang saya perdapat dari tembakan bedil 2 orang penjahat. Waktu itulah seseorang menyelamatkan saya. Dapat bungsu San mengerti betapa saya berhutang budi padanya. Si bungsu mengangguk. Betapa tidak, cerita itu mirip dirinya. Dia telah diselamatkan dalam keadaan luka parah, diambang maut, oleh Zatoichi. Kalau kelak Zatoichi meminta dia melakukan sesuatu, maka dia pasti tak pula bisa menolak. Ya, saya dapat mengerti sekarang, kata si bungsu. Zatoichi tetap diam. Masih tetap duduk di bangku batunya. Sementara si bungsu juga duduk di kursi batu 2 depa di hadapannya. Dia yang menugaskan Ichi-san membunuh seseorang itu. Tidak. Dia sudah mati. Yang menugaskan saya adalah adiknya. Adiknya mencari saya dan menceritakan kematian abangnya. Dan meminta saya mencari pembunuh abangnya itu untuk membalaskan dendam. Yaitu membunuh pembunuh abangnya yang telah membantu saya dahulu. Ya, saya mengerti sekarang. Ichi-san harus melakukannya. Dan kenapa pula saya tak bisa membantu Ichi-san? Bukankah kita bisa pergi bersama mencari orang itu, dan bersama pula membunuhnya? Zatoichi menarik nafas panjang. Dan si bungsu dapat melihat, betapa dalam diri pahlawan Jepang itu berperang rasa yang sulit untuk diduga. Si bungsu mengerti. Dalam hidupnya, seperti yang dikatakannya tadi, Zatoichi tak pernah melumuri samurainya dengan nyawa orang yang tak bersalah. Kalau Zatoichi tentu merasa berat untuk melakukan pembunuhan itu. Dan si bungsu merasa kinilah saatnya dia membantu Zatoichi. Yang penting bagi Zatoichi tentulah orang yang dia cari itu mati. Tak peduli melalui tangan siapapun. Kalau Zatoichi keberatan, bukankah dia dapat menggantikan tugas ini? Dia akan kembali ke Indonesia tak lama lagi. Apa salahnya sebelum pergi, sebagai tanda terima kasih, dia menolong Zatoichi membunuh lawannya. Saya dapat membantumu, Ichi-san. Tunjukkan siapa orangnya, dan Ichi-san tak perlu melumuri tangan Ichi-san dengan dosa, biar saya yang melakukannya. Si bungsu terhenti tak kala dia melihat air mata Zatoichi mengalir di pipi. Tak apa-apa, Ichi-san.
Saya dengan rela menggantikan tugas Ichi-san. Saya dapat mengerti perasaan Ichi-san. Ini adalah negeri Ichi-san. Ichi-san sudah lama meninggalkan dunia bunuh-membunuh ini. Dan Ichi-san akan tetap di sini. Sementara saya, setelah tugas itu selesai, akan kembali ke negeri saya. Dan orang akan melupakan peristiwa itu. Zatoichi tak menyahut. Dia tetap tenang dan duduk memegang samurainya. Kalau Ichi-san tak keberatan, tunjukkan saja pada saya siapa orang yang harus dibunuh itu. Dia orang asing. Si bungsu tertegun. Orang asing. Pastilah tentara Amerika. Ya, siapa lagi yang membuat kekacauan di negeri ini selama 5-6 tahun ini kalau tidak tentara pendudukan? Tentara Amerika itu pastilah telah membunuh orang yang pernah menolong Zatoichi. Dan kini Zatoichi harus membunuhnya. Patutlah Zatoichi merasa tak enak hati untuk melakukan tugas itu. Tentara Amerika, tanya si bungsu. Zatoichi menggeleng. Siapa? Engkau bungsu-san. Suara Zatoichi terdengar getir tapi pasti. Si bungsu tertegun. Dia hampir tak percaya pada pendengarannya. Zatoichi menarik nafas panjang. Dan suaranya terdengar perlahan. Ya, engkaulah orangnya yang harus saya cari dan harus saya bunuh bungsu-san. Si bungsu masih tetap tak berbicara. Tak kuasa bicara. Kalau benar dia yang harus dibunuh lelaki ini. Kenapa dia menolongnya dari ancaman maut di hotel dulu? Kenapa dia juga mengobati lukanya? Ada hal-hal yang tak masuk akal. Saya tak berdusta bungsu-san. Lelaki yang menolong saya 20 tahun yang lalu itu adalah Saburo Matsuyama. Kalau ada petir yang menyambar, mungkin si bungsu takkan seterkejut ini. Ya, dialah yang menolong nyawa saya bungsu-san. Waktu itu dia belum memasuki dinas ketentaraan. Setahun setelah peristiwa itu dia baru jadi tentara kekaisaran Tenoheika. Dan beberapa hari yang lalu, saya dengar dia meninggal di kuilnya Shimaogamo. Saya ada di sana ketika upacara penguburan itu. Dan saya mendengarkan apa yang terjadi antara puterinya Michiko-san dengan bungsu-san. Saya mengetahui semuanya. Itulah kenapa saya datang ke hotel bungsu-san. Kalau begitu, yang menyuruh Ichi-san membunuh saya pastilah puterinya, Michiko. Zatoichi menggeleng beberapa kali. Tidak bungsu-san. Gadis itu sangat mencintai dirimu. Dia melukai dirimu pagi itu di Shimogamo hanya karena pukulan batin yang dahsyat. Kini dia sakit. Yang menyuruhku untuk membunuhmu adalah adik Saburo. Doku Matsuyama. Dia seorang pegawai pemerintah di kota Kyoto. Dan mereka sama-sama terdiam. Angin bersuit perlahan. Bagi si bungsu, ini adalah sesuatu yang teramat dahsyat. Bagaimana dia bisa mempercayai bahwa orang yang akan membunuhnya adalah orang yang menyelamatkan nyawanya? Kalau begitu, kenapa Ichi-san menolong saya dari kematian di hotel itu? Bukankah hari itu saya harusnya sudah mati dan Ichi-san tak usah susah-susah turun tangan sendiri? Zatoichi menarik nafas lega. Itulah malangnya bungsu-san. Saya paling tak bisa melihat ketidakadilan terjadi. Keluargamu dibunuhnya semua. Dan saya juga akhirnya tahu bahwa Saburo-san bukan engkau yang membunuhnya. Meskipun engkau sanggup melakukan itu padanya. Saya tahu, Saburo-san harakiri. Dan sebelumnya dia telah meminta kepada para pendeta di kuil itu untuk tidak memperpanjang soal ini. Sebenarnya soal itu sudah selesai sampai di sana. Tapi, adik Saburo meminta saya untuk melakukan pembalasan padamu. Engkau barangkali akan bertanya, kenapa aku harus mematuhi permintaan adiknya? Padahal saya tidak berhutang apa-apa pada adiknya bukan? Seharusnya demikian. Tapi adiknya ternyata ikut membantu saya. Meskipun secara tidak langsung. Doku Matsuyama lah yang setiap hari membawa obat dan makanan bagi saya di kebun persembunyian itu. Karenanya,
saya ikut berhutang budi padanya. Dan kini dia meminta saya untuk membayar hutang budi itu. Si bungsu duduk terdiam. Zatoichi juga. Dia tatap lelaki itu. Tokoh legenda yang dicintai rakyat Jepang itu. Kelihatan tua dan lelah. Alangkah kasihannya, pikir si bungsu, sudah setua ini masih harus dibebani oleh hutang budi yang alangkah mahalnya. Dia tiba-tiba membayangkan bahwa Zatoichi itu adalah dirinya yang sudah tua. Bagaimana kalau dia mengalami hal yang dialami Zatoichi saat ini? Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan, Ichi-san. Akhirnya si bungsu berkata perlahan. Zatoichi mengangkat kepala. Dia menoleh pada si bungsu, meski matanya buta, tapi dia seperti menatap wajah anak muda itu tepat-tepat. Dan tiba-tiba Zatoichi berdiri. Berjalan ke arahnya. Dia menanti dengan tegang. Sedepa di depannya, lelaki buta perkasa itu berhenti. Si bungsu tak bisa menatap matanya. Kalau orang biasa dengan menatap matanya bisa menebak apa gerakan yang akan dia lakukan, maka terhadap Zatoichi yang buta ini tak bisa dipakai teori demikian. Si bungsu justru menatap ke bahu lelaki itu. Dia akan perhatikan gerakannya melalui bahunya. Dan tiba-tiba Zatoichi bergerak. Melangkah maju. Dan memegang bahu si bungsu. Barangkali kita akan bertarung, bungsu-san. Bukan sebagai orang yang bermusuhan, tapi sebagai dua lelaki yang menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Sebagai dua lelaki yang berjiwa samurai sejati. Tapi itu tidak sekarang. Kita perlu istirahat. Dan terompa kayunya terdengar berdetak-detak masuk kembali ke rumah kecil di halaman belakang kuil tua itu. Si bungsu menarik nafas panjang. Dia tahu, istirahat yang dimaksud oleh Zatoichi itu adalah khusus untuk dirinya. Sebab dia baru saja sembuh sakit. Baru saja memeras tenaga melawan 6 anggota Kumagai Gumi tadi. Jadi, dialah yang dimaksudkan istirahat tadi. Zatoichi ingin memberi kesempatan padanya untuk memulihkan kesehatan. Baru nanti menantangnya berkelahi. Si bungsu jadi terharu. Lelaki itu benar-benar seorang satria sejati. Dia patut menjadi pujaan seluruh rakyat Jepang. Dia menatap keliling. Melihat 6 samurai yang berserakan malang melintang. Yang tadi dia pukul terpental dari tangan anggota Kumagai Gumi itu. Kemudian dia melangkah masuk ke rumah kecil itu mengikuti langkah Zatoichi. Di dalam dia disambut oleh bau panggang ikan yang harum. Bungsu-san, mari makan. Ini saya punya ikan kering, dan sudah saya bakar, ini ada sedikit roti. Si bungsu tegak di pintu. Menatap betapa lelaki buta itu mengulurkan ikan bakar padanya. Ambillah, bungsu-san. Kita masih tetap sahabat. Kini dan sampai kapanpun. Suara lelaki buta itu terdengar jujur dan mengharukan. Si bungsu melangkah. Memegang ikan bakar itu. Kemudian duduk di sisi Zatoichi. Menyenduk bubur di panci. Memasukkannya ke dalam mangkuk. Memberikannya ke tangan si Zatoichi. Arigato, kata si buta itu perlahan. Si bungsu menyenduk semangkuk lagi untuknya. Kemudian mereka makan dengan berdiam diri. Selesai makan siang itu, Zatoichi kembali meramu obat-obatan. Cukup lama dia meramu obat itu. Si bungsu menatapnya dengan diam dari pembaringan. Betapapun jua, dia belum pulih 100%. Entah berapa lama Zatoichi meramu obat tersebut. Si bungsu tak begitu pasti. Tapi yang jelas dia jatuh tidur setelah makan siang itu. Barangkali hari sudah sangat sore ketika dia terbangun. Rumah kecil itu kosong. Tapi dari luar terdengar bunyi suling yang merawankan hati. Dia segera tahu bahwa yang meniup suling itu adalah Zatoichi. Dia pernah mendengarkannya ketika dia dirawat 2 hari yang lalu. Suling dimanapun nampaknya sama. Dia juga punya sebuah suling yang bernama bansi. Dan dia membawanya. Bansinya sering dia tiup kalau hatinya sedang gundah. Kalau dia sedang sepi sendiri.
Dan kini dia dengar Zatoichi meniup sulingnya. Lelaki buta itu adalah lelaki yang menjalani lorong sepi yang tak berujung. Yang hidup dari magma sepi yang satu ke pusat sepi yang lain. Perlahan dia bangkit. Dipan kayu di mana dia berbaring berdenyit halus ketika dia turun. Suara suling di luar berhenti. Kemudian terdengar suara Zatoichi. Minumlah obat di dalam mangkuk itu, Bungsu San. Itu adalah obat terakhir untukmu. Kalau obat selama 3 hari ini merawat lukamu dari luar, maka di mangkuk obat itu akan memulihkan peredaran darahmu dari dalam. Minumlah. Si bungsu menarik nafas. Zatoichi rupanya mendengar bunyi denyit tempat tidurnya ketika dia turun. Dan dari sana, dapat diterka, betapa tajamnya pendengaran pendekar buta itu. Si bungsu jadi terharu. Ternyata Zatoichi masih meramu obat untuknya. Si bungsu yakin bahwa obat ini memang obat. Takkan mungkin seorang berhati mulia seperti Zatoichi akan memperdayakan dirinya dengan obat tersebut. Dia mengangkat mangkuk itu. Memang ada kelainan bau. Tapi dengan keyakinan penuh dia meminum obatnya. Tapi pada teguk pertama saja, celaka sudah menjemput pemuda dari Gunung Sago ini. Seharusnya dia sudah bisa menebak dari bau obat yang amat keras itu. Bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam obat tersebut. Dan mangkuk obat itu segera saja jatuh ke lantai. Pecah dan isinya tumpah. Tubuh si bungsu menggetar. Rasa panas yang amat luar biasa menyerang jantungnya. Racun, bisiknya. Di luar, suara suling Zatoichi terdengar berbunyi kembali. Lembut dan menimbulkan perasaan haru. Namun si bungsu mendengarkannya dengan penuh penderitaan. Dia tengah berjuang dengan maut. Dia merangkak ke pembaringan, menggapai ke atas. Mengambil samurainya. Kemudian tangannya menyentuh gelas. Jatuh pecah. Suara dentingnya membuat suling Zatoichi terhenti. Si bungsu muntah darah. Tapi dia menahannya sekuat mungkin. Jahanam itu pasti menanti bunyi muntah atau tubuh yang jatuh. Dan dia akan masuk menyudahi nyawaku, pikir si bungsu. Tak dia duga sedikit pun. Lelaki yang jadi legenda Jepang itu berhati pengecut seperti ini. Dia tak berani menghadapinya dengan samurai secara terang-terangan. Dan dia memakai racun. Jahanam yang benar-benar pengecut, sumpah si bungsu. Dia tahan muntahnya sedapat mungkin agar tak terdengar keluar. Namun suara suling itu terhenti lagi. Si bungsu menahan nafas. Dia tak ingin telinga si buta yang tajam itu mendengar bahwa nafasnya memburu. Sudah engkau minum obat itu, Bungsu San? Terdengar suara Zatoichi perlahan. Si bungsu kembali menyumpah. Benar-benar seorang pemain watak yang jahanam sumpahnya. Kalau dia jawab, sudah, si buta itu tentu akan masuk dan menonton betapa dia menyudahi lawannya. Belum. Jawabnya berusaha bersuara dengan wajar. Dan sehabis mengucapkan itu, kembali darah segar muncrat dari bibirnya. Minumlah agar engkau pulih kembali seperti biasa. Suara Zatoichi terdengar lagi. Si bungsu menggertakkan gigi. Dan dia mulai melangkah menuju pintu. Betapapun jua, sebelum mati, dia harus menghajar si buta itu. Dia tak mau mati terkapar seperti anjing yang terminum racun. Tiba di pintu tubuhnya menggigil. Panasnya sudah tak tertahankan lagi. Dia meminum obat itu hanya setengah teguk. Tapi akibatnya sangat fatal. Seluruh wajahnya berubah jadi hitam. Tangannya juga. Dia sudah banyak mengenal jenis racun ketika berada di Gunung Sago. Tapi dia tak mengetahui racun apa yang dipakai Zatoichi kali ini. Dan dia pasti takkan sempat membuat obat untuk memunahkan serangan racun ini. Sudah terlambat. Dia tegak di pintu. Dia ingin bersandiwara. Ingin pura-pura jatuh. Zatoichi tentu masuk. Dan saat dia muncul di pintu, akan dia hantam dengan samurai. Namun dia bukan seorang pengecut. Hatinya memprotes sikap demikian. Tidak,
dia harus menghadapi lelaki itu secara jantan. Namun engkau telah dianiaya. Dia tak jujur. Bikin apa dihadapi secara jujur pula, bantah pikiran panasnya. Biar dia tak jujur. Tapi ketidakjujuran buat apa dibalas dengan ketidakjujuran pula. Hanya kaum pengecut yang membalas ketidakjujuran dengan ketidakjujuran, bisik hati jernihnya. Dan dengan sikap demikian, dia melangkah keluar. Angin dingin menyambutnya. Dan di luar 6 depa di depan rumah itu, di atas kursi batu tadi, Zatoichi duduk meniup sulingnya. Amat tenang. Dia muntah darah lagi. Zatoichi, bentaknya dengan keras mengatasi rasa panas dan denyut jantungnya yang alangkah pedihnya. Zatoichi terhenti. Ada sesuatu yang tak beres dalam nada suara si bungsu itu. Dia tak menoleh, tapi mengarahkan telinga kanannya ke arah pintu rumah di mana si bungsu tegak. "Bungsu-san," katanya heran. "Ya, saya di sini Ichi-san. Saya telah minum obatmu. Tapi saya belum mampus. Saya bukan seorang pengecut seperti engkau. Kini cabut samuraimu." Berkata begini si bungsu melangkah. Dia hampir rubuh. Namun dia yakin bisa melawan Zatoichi. Dan itu harus dia lakukan demi kejahanaman yang dilakukan Zatoichi padanya. Zatoichi wajahnya tiba-tiba jadi mengeras. Kelihatan dia jadi tegang. Dia menyisipkan sulingnya ke pinggang. Kemudian mengambil samurai yang dia letakkan di sisinya. Lalu dengan wajah keras sekali, dia melangkah dengan pasti ke arah si bungsu. Si bungsu memperhatikan bahu dan tangan si buta itu. Jahanam. Benar-benar jahanam busuk. Zatoichi menyumpah dengan wajah yang tiba-tiba berubah bengis. "Kaulah yang jahanam busuk Zatoichi. Tak kusangka engkau pahlawan rakyat Jepang memiliki hati sebusuk engkau. Kenapa tak kau tantang saja aku berkelahi secara jantan? Kenapa kau pilih memasukkan racun ke minuman yang kau katakan obat itu? Begitukah sikap satria dan samurai sejati yang tadi kau katakan?" Si bungsu terhenti bicara. Dia sudah demikian lemah. Zatoichi tegak sedepa di depannya. Tegak dengan kaki terpentang dan sikap yang kaku serta wajah yang amat membiaskan amarah. Dan kalau biasanya si bungsu menanti orang lain yang menyerang, kali ini tidak. Kini dialah yang membuka serangan. Dia mencabut samurainya secepat yang bisa dia lakukan. Dan dengan sisa tenaganya dia menghayunkan samurai panjang itu ke arah Zatoichi. Namun gerakannya hanya sampai separuh jalan. Tenaganya lenyap. Dan dia rubuh ke lantai batu dengan mulut kembali menyemburkan darah segar. Dia rubuh dengan tangan tetap menggenggam samurai. Bersambung ke episode 54.